Lur, jadi orang bermanfaat itu tak harus terlihat, apalagi orang yang gak bermanfaat. Selamat datang di channel kesayangan janda muda suka nonton. Kali ini kita akan membahas film aksi komedi yang berjudul Deadpool and Wolverine. Berkisah tentang seorang bernama Wilson yang harus kembali menjadi Deadpool. Ia memiliki tugas memperbaiki lini masa yang rusak. Dalam pekerjaannya kali ini, Deadpool dibantu oleh sang Logan atau Wolverine. Kali ini seperti biasa, siapkan kopi dan roti, dikasih seledri, kalau nggak cocok kasih mie, nggak cocok lagi kasih nasi. Yang penting bahagia hati tanpa ada iri dan dengki. Yang dewasa, pintar, manusia bermanfaat pasti subscribe, like, dan bagikan channel ini ke seluruh dunia. Tanpa berlama-lama dan berkata-kata, mari ditonton Lur. Scene pertama diperlihatkan kuburan Logan atau yang biasa kita kenal sebagai Wolverine mati beberapa tahun yang lalu. Dengan pakaian dinasnya, Deadpool yang saat itu sedang nyekar malah nekat ngambil skop dan mulai menggali kuburan Wolverine. Di mana dalam pikirannya ia tak percaya jika Wolverine bisa mati. Perlahan-lahan ia menyekop tanah itu dengan cara dipukul biar empuk. Sampai suatu ketika skopnya mengenai sebuah benda keras bersuara logam yang menandakan bahwa Logan memang sudah tidak ada. Diajaklah ngobrol si tengkorak Logan ini. Sayang tengkoraknya cuma mangap Lur. Deadpool yang sudah sangat berduka, tiba-tiba sebuah portal teleportasi muncul dari belakang dan membawa beberapa pasukan dari sebuah organisasi bernama TVA datang untuk menangkapnya. TVA sendiri adalah sebuah organisasi yang memantau seluruh pergerakan timeline di multiverse. Deadpool yang tak tahu alasan pasukan itu ingin menangkapnya tentu saja tak tinggal diam, di mana di sini ia langsung melawan dan membantai satu persatu pasukan yang datang, tentu saja sambil goyang. Tarik sis. Setelah selamat dari kepungan para pasukan TVA, Deadpool kembali ke kehidupan normalnya, di mana di sini ia terlihat sedang berada di kantor para Avenger untuk melamar menjadi anggota. Yang mana pada saat itu ia merasa bahwa semua hal yang ia lakukan selama ini tak berguna. Pelamarannya itu ternyata juga didorong oleh keinginan dari pacarnya yang bernama Vanessa agar Deadpool melakukan hal yang lebih berguna bagi nusa bangsa dan agama. Walaupun pada akhirnya ia ditolak karena belum memenuhi semua persyaratan dan penampilannya yang kurang menarik. 6 tahun kemudian, terlihat Deadpool sedang masang wig dengan cara di Star Plus yang kini bernama Wade Wilson mulai meninggalkan kehidupannya sebagai Deadpool dan ia kini bekerja sebagai maklar mobil untuk melanjutkan kehidupannya. Rupanya keputusan untuk pensiun dari dunia superhero diambil karena ia ditolak untuk menjadi bagian Avenger dan Deadpool pun merasa tak perlu lagi melakukan kebaikan yang tak terlihat. Superhero kok pensiun? Di suatu malam, Deadpool yang harus pulang dari tempat kerjaannya bersepeda dengan Peter menuju ke rumahnya. Namun di saat mereka sedang menaruh sepedanya, Deadpool merasa ada yang memperhatikannya. Dan feeling tersebut sama seperti saat Deadpool dikepung oleh pasukan TVA. Deadpool yang awalnya curiga lalu menghiraukannya dan mengabaikan hal itu. Dan di saat ia masuk ke rumahnya, ternyata para sahabatnya sudah mempersiapkan pesta ulang tahun kepadanya. Di sini Deadpool disambut dengan hangat oleh keluarga kecil yang disayanginya. Dan walaupun ia harus mendengarkan ceramah dari sang ibu yang mirip Matrix membahas tentang kesulitan keuangan, di sana Deadpool juga bertemu dengan Vanessa, seorang wanita yang sangat dicintainya. Di tengah pesta kecil yang hangat itu, setelah niup lilin satu helai saja, tiba-tiba saja datang pasukan TVA yang kembali mencari Deadpool. Dan karena Deadpool tak mau ditahan tanpa alasan yang jelas, ia pun kembali melawan pasukan itu. Namun di saat Deadpool akan melarikan diri, ia pun tiba-tiba ditarik masuk ke dalam sebuah portal. Singkat cerita, Deadpool yang kini sudah berada di markas TVA mulai diberitahu tentang alasan kenapa ia ditahan. Yang mana di sini kita akan diperkenalkan dengan seorang penjaga universe 10005 bernama Paradox. Paradox berkata bahwa Deadpool bisa menjadi superhero di dunia lain, yang mana tawaran itu sempat membuat Deadpool mempunyai harapan baru tentang kejelasan hidupnya. Namun setelah mengetahui bahwa alam semesta Deadpool akan dihancurkan karena sudah tak memiliki makhluk jangkar, ia pun langsung menolaknya. Deadpool berkata kalau ia tak mau meninggalkan keluarga kecilnya di sana, yang mana kemudian kita akan mengetahui bahwa makhluk jangkar yang dimaksud Paradox adalah Logan yang telah mati.
Paradox yang mendengar tolakan dari Deadpool itu lalu mulai memberitahu alasan sebenarnya. Ternyata Paradox keselur alias capek menjaga universe yang tak memiliki harapan, dan satu-satunya cara agar ia tak menjaganya lagi adalah dengan memusnahkannya. Kok penak ya lur? Mendengar hal itu, Deadpool pun menjadi kesal dan ia langsung mencuri alat teleportasi untuk mencari Logan yang cocok dari semesta lain agar ia bisa menyelamatkan semestanya. Satu persatu semesta yang masih memiliki Logan ia kunjungi. Satu-satu dia telah teni lur cari Logan yang pas sampai ketemu. Ooh, you have anchor being written all over. Patch. That's the whole goddamn package right there. Setelah mencari ke berbagai semesta, Deadpool akhirnya tiba di sebuah bar yang mana di sana ia melihat Logan yang mirip seperti di dunianya. Dan ketika ia meminta Logan tersebut untuk membantunya, Logan tersebut malah memabukkan diri dan pingsan setelah menenggak oplosan Cak Danile. Melihat ada kesempatan untuk membawa Logan ke dunianya, Deadpool langsung membawanya kembali ke TVA, yang mana di sana Paradox menjelaskan bahwa Logan yang ia pilih adalah Logan terburuk di seluruh alam semesta, karena Logan tersebut tak bisa diandalkan dan selalu kabur saat orang-orang membutuhkannya. Logan kacrok lur ternyata. Di tengah perbincangan itu, Paradox tiba-tiba menggunakan sebuah tongkat dan mengirim Deadpool serta Logan ke sebuah semesta yang disebut sebagai semesta kehampaan, alias tempat pembuangan orang-orang yang gagal. Logan yang kesal lalu mulai menghajar Deadpool. Di semek boyoe, lalu ia meminta pertanggungjawaban Deadpool tentang semua keadaan yang terjadi. Deadpool menjelaskan bahwa ia bisa memperbaiki dunia Logan menggunakan TVA. Masa bodohlah si Logan ini, dan terjadilah pertarungan antara mereka. Saat asik bertarung, seseorang bersorban hitam tiba-tiba memanggil mereka dan memperingatkannya bahwa ada segerombolan pasukan yang mirip Mad Max datang mendekati. Pria itu lalu berjalan dengan tenang, dan saat ia membuka penutup kepalanya, kita semua akan terlihat sosok Kapten Amerika yang mungkin mencoba outfit baru. Sempat salah paham juga ini si Deadpool. Namun tiba-tiba ia terbakar dan terbang. Ternyata ia adalah Johnny dari Fantastic Four yang dikenal memiliki kekuatan api dan bisa terbang sesuka hati dan mancap. Di sini kita juga akan diperlihatkan pada sosok Sabretooth yang dikenal membenci Wolverine, yang dimana Sabretooth itu selalu mencoba untuk membuat hidup Wolverine sengsara. Maka dari itu Sabretooth pun langsung menantang Wolverine saat itu juga. Lalu Deadpool memberi arahan bak pelatih Shin Taeyong. Keduanya lalu beralih untuk saling menerkam. Namun tak disangka pertarungan yang awalnya dianggap sangat epik malah terlihat sederhana, karena Wolverine dengan mudah melibas kepala Sabretooth hingga terpisah dari tubuhnya. Awalnya kemenangan itu terlihat sangat membanggakan bagi Deadpool dan temannya. Namun di saat Bucky menyuruh Tooth menangkapnya, mereka bertiga pun dengan mudah terjebak ke sebuah magnet dan dibawa ke sebuah tempat dengan sebuah mobil. Di perjalanan itu mereka bertanya-tanya kemana mereka akan membawanya, dan Johnny lalu mengatakan bahwa kemungkinan mereka akan dibawa ke seseorang bernama Cassandra Nova yang dikenal memiliki kekuatan telekinesis mematikan. Johnny ternyata telah mengetahui hal tersebut karena sebelumnya ia pernah bertemu dengan Cassandra Nova. Di tengah perjalanan itu, perdebatan antara Logan dan Deadpool terus berjalan, di mana di sana Logan masih kesal dengan Deadpool karena telah membawanya ke dunia kehampaan. Dan ia yang kesal sempat mengeluarkan cakarnya untuk menerkam Deadpool. Sesampainya di markas bekas Ant-Man, mereka bertiga langsung dihadapkan oleh puluhan mutan yang telah dibuang ke semesta kehampaan. Dan beberapa saat kemudian, Cassandra Nova yang menjadi pimpinan mereka pun muncul di depan semua orang. Cassandra, si tuyul betina sendiri, adalah adik dari Charles Xavier, dan ia sudah berada lama di dunia kehampaan itu, yang mana ia juga sudah lama ingin menangkap Johnny Yes Papa. Deadpool sendiri memanas-manasi Cassandra bahwa Johnny telah julid membicarakan Cassandra di perjalanan, yang mana hal itu membuat Johnny akhirnya mati dengan mengenaskan. Menjengkelkan juga ini si Deadpool. Di sini Cassandra lalu mengatakan kalau Logan adalah satu-satunya mutan yang dibuang ke dunia itu, dan ia langsung mengajak Logan untuk ikut bergabung bersamanya.
Namun ajakan itu langsung ditolak mentah-mentah karena Logan sendiri hanya ingin kembali ke semestanya untuk memperbaiki diri. Mendengar penolakan itu, Cassandra pun langsung kecewa dan ia langsung mengolok-ngolok Logan karena ia adalah satu-satunya yang dibuang dan berwarna kuning seperti tai. Logan yang kesal lalu mencoba menyerang Cassandra. Namun karena kekuatan Cassandra sangatlah oke, ia pun dengan mudah memasukkan Logan ke dalam tanah. Cassandra lalu memasuki pikiran Deadpool untuk mengetahui apa yang terjadi dan kemudian mencoba memanipulasi pikiran Deadpool agar merasa bersalah tentang hubungannya dengan Vanessa. Untungnya Deadpool berhasil sadar dan Cassandra tiba-tiba diserang dari belakang oleh Wolverine. My boy's wicked strong. Penolakan itu rupanya membuat Cassandra memanggil Elliot untuk memakan keduanya. Namun mereka berdua berhasil kabur dengan kaki seperti Transformer yang ada di sana. Di sebuah kedai yang tertinggal, mereka berdua lalu mencari sesuatu untuk dimakan. Namun di sini Deadpool malah curhat tentang penolakan yang ia terima dari kepala Avenger, X-Men dan juga Vanessa itu sendiri. Setelah cukup beristirahat, mereka berdua lalu melanjutkan perjalanan mencari sesuatu yang bisa mengeluarkan dari semesta itu. Namun di tengah perjalanan muncul seekor anjing yang disebut sebagai Deadpool dan juga Deadpool dari semesta lain. Deadpool dari semesta itu memperkenalkan dirinya sebagai Deadpool ganteng. Dan ia mengatakan bahwa masih ada banyak Deadpool lain yang terbuang di dunia itu. Dan ia juga memberitahu tempat arah perbatasan. Dengan menggunakan mobil Honda milik Deadpool ganteng, mereka kedua pergi menuju perbatasan dengan mobil tersebut. Namun di tengah perjalanan Deadpool meledek tentang kostum Wolverine. Dan ia keceplosan bilang kalau mereka mungkin saja bisa memperbaiki dunia Wolverine. Wolverine yang baru tahu kalau hal tersebut adalah hal yang tak pasti lalu mulai kesal. Dan Deadpool akhirnya mengatakan bahwa ia membutuhkan Wolverine untuk menyelamatkan keluarganya. Mereka berdua akhirnya kembali saling bertarung sampai-sampai tak sadar kalau mereka sudah bertarung sepanjang hari. Kelelahan itu membuat mereka berdua tertidur di dalam mobil. Sampai-sampai tak sadar bahwa saat itu ada seseorang yang menyusup ke dalam mobil dan membawa mereka berdua ke sebuah tempat di mana persediaan makanan dan minuman sangat terjaga. Tak berselang lama muncullah beberapa superhero lainnya, yaitu Elektra, Blade, dan juga Gambit. Gambit ini memiliki kekuatan yang bisa mengendalikan kartu sebagai senjatanya. Deadpool juga mengetahui sebuah informasi bahwa McCreator kini sudah mati. Namun di tengah perbincangan itu tiba-tiba ada seseorang anak yang diselamatkan Logan di dunianya, yaitu Laura atau yang disebut sebagai X-23. Mereka semua dibawa oleh TVA ke tempat tersebut dan satu-satunya cara keluar dari tempat itu adalah dengan melalui Cassandra. Mereka semua terkejut karena Deadpool dan Wolverine selamat dari Cassandra. Deadpool lalu mengajak mereka semua untuk mengalahkan Cassandra. Namun mereka memerlukan helm milik Juggernaut yang bisa menahan kekuatan Cassandra menggunakan kekuatan telepatinya. Karena sudah bosan bersembunyi, mereka semua akhirnya setuju untuk mengalahkan Cassandra. Di malam hari, Laura menantang Wolverine. Di sana Wolverine merasa bersalah karena telah meninggalkan teman-temannya saat dibutuhkan. Namun setelah Laura bercerita tentang Wolverine di dunianya, akhirnya Wolverine itu mulai tersadar. Di sisi lain, Paradox menelpon salah satu anak buah Cassandra dan meminta anak buah Cassandra ini untuk membunuh Cassandra karena menurut Paradox Cassandra sudah di luar kendalinya. Keesokan harinya, Deadpool dan kawan-kawannya menggunakan mobil untuk mendatangi kembali markas Cassandra. Dan dengan menggunakan bazooka, Brad menembakkannya ke gerbang markas tersebut. Sehingga mereka pun bisa masuk dengan mudah. Setelah berhasil masuk, mereka semua langsung dihadapkan dengan banyaknya pasukan Cassandra. Dan pertarungan antar superhero pun dimulai. Deadpool dan Wolverine langsung menuju Cassandra untuk melawannya.
Sementara Laura berhadapan satu lawan satu melawan Juggernaut. Sesampainya di tempat Cassandra, Deadpool langsung dikalahkan. Di saat Cassandra mulai memasuki pikiran Wolverine, di luar Laura akhirnya berhasil mengalahkan Juggernaut dan melemparkan helm itu kepada Deadpool. Deadpool mengambil kesempatan itu untuk memasukkan kepala Cassandra ke helm Juggernaut. Dan seketika membuat kekuatan Cassandra tak bisa digunakan. Mereka kini berhasil melumpuhkan Cassandra. Namun di saat kejadian itu, anak buah Cassandra yang ditelepon Paradox tadi malam tiba-tiba menembak Cassandra. Wolverine lalu meminta Deadpool untuk melepaskan Cassandra. Dan ia berkata jika saja Sapphire tahu keberadaan Cassandra, mungkin Sapphire akan mendatanginya. Karena hal itu Cassandra pun menjadi luluh. Dan ia lalu membuka portal menuju dunia asli Deadpool dengan cincin milik Doctor Strange yang baru saja ia bunuh beberapa hari lalu. Bersama Wolverine, mereka berdua masuk ke portal itu dan jatuh tepat di depan Peter yang sedang melayani customer. Di samping itu, anak buah Cassandra akhirnya mengakui bahwa ia disuruh oleh Paradox untuk membunuhnya. Di sisi lain, Paradox melarang Deadpool masuk ke TVA. Dan di saat itu Cassandra tiba-tiba datang ke sana, yang mana hal itu langsung dimanfaatkan Cassandra untuk memasuki pikiran Paradox. Di sini Cassandra akhirnya mengetahui bahwa Paradox sedang membangun sebuah alat menghilang timeline, yang mana hal itu membuat Cassandra ingin memanfaatkannya untuk menghilangkan semua timeline agar dirinya bisa menjadi dewa. Tak berselang lama, Deadpool datang bersama Deadpool ganteng. Yang di belakangnya ternyata juga datang 100 Deadpool lainnya yang langsung menyerang mereka saat itu juga. Deadpool lalu menggunakan Deadpool ganteng untuk dijadikan tameng. Namun ternyata Deadpool ganteng itu tak memiliki kekuatan untuk bergenerasi. Karena tak ada pilihan, mereka berdua akhirnya melawan seluruh Deadpool itu. Dan dengan mudah mengalahkan mereka semua. Sialnya, semua Deadpool bisa bergenerasi yang membuat mereka semua hidup kembali. Namun beberapa saat kemudian datang Deadpool lainnya yang ternyata dia adalah Peter dengan perut buncitnya. Kedatangan Peter membuat semua Deadpool berhenti menyerang karena Peter langsung berteriak bahwa Deadpool yang mereka serang adalah juga temannya. Di sisi lain, Cassandra tiba di alat penghancur timeline itu dan bersiap untuk menggunakannya. Sementara itu Paradox memberitahu Deadpool dan juga Wolverine bahwa untuk menghancurkan alat penghancur timeline itu mereka harus menyambungkan sumber kekuatannya yang disebut sebagai materi dan antimateri. Namun siapapun yang bisa menggunakannya pasti akan mati. Cassandra lalu mulai menyalakan alat penghancur timeline itu, sementara Deadpool dan Wolverine berdebat siapa yang akan berkorban. Namun Wolverine berkata bahwa dirinya yang harus melakukannya karena ia sudah tak memiliki siapa-siapa lagi. Wolverine lalu berjalan memasuki ruangan sumber kekuatan itu. Namun ia tiba-tiba dipukul dari belakang oleh Deadpool dan mengatakan bahwa harus dirinya lah yang melakukan hal itu karena dirinya adalah seorang Marvel Jesus. Hahaha. Deadpool lalu mulai mengambil satu inti materi itu, namun saat ia ingin mengambil yang satunya lagi, ia terlihat kesulitan. Sementara itu Cassandra sudah mulai berhasil membuat timeline menjadi hancur. Untungnya Wolverine berhasil menerobos masuk ke dalam dan membantu Deadpool mengambil materi kedua, dan mereka berdua pun bisa menggabungkan kedua materi tersebut dan membuat rencana Cassandra tak berhasil. Mereka berhasil mengalahkan Cassandra dan melenyapkan dari muka bumi ini. Sementara Paradox yang ketahuan ingin menggunakan mesin penghancur timeline ditangkap oleh pasukan pengawas TVA. Di tengah perbincangan itu, tiba-tiba saja Deadpool dan Wolverine yang dikira hancur muncul di tengah-tengah mereka, yang dimana hal itu disebabkan karena mereka bersatu untuk menghancurkan alat penghancur timeline. B-15 lalu berkata entah apa yang mereka perbuat, tapi perbuatan mereka berhasil menggenerasi timeline mereka dan menghilangkan kehancuran. Deadpool juga meminta tolong agar B-15 mengembalikan orang-orang ke tempat asal mereka. Sementara Wolverine dibiarkan untuk tetap tinggal di universe Deadpool ini. Dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton sampai habis, dan jangan lupa klik subscribe, like, dan bagikan kepada seluruh umat di dunia. Sampai jumpa lagi di film-film berikutnya. Suka nonton, suka banget lur.